Hai kawan YouTube channel. Selamat datang di channel yang membahas tentang sejarah. Tapi sebelum menonton alangkah baiknya menekan tombol like, share, komen, dan subscribe. Selamat menonton. Indonesia merupakan negara yang percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mayoritas dari masyarakat Indonesia menganut agama Islam. Seperti yang sudah diketahui, masuknya agama Islam terutama di Pulau Jawa disebarkan oleh para ulama Wali Songo. Salah satu Wali Songo pertama yang hadir ke Pulau Jawa menyebarkan agama Islam adalah Sunan Gresik. Nama Wali Songo adalah nama dari sebuah majelis dakwah dan majelis dakwah tersebut didirikan oleh Sunan Gresik pada abad ke-14. Keberadaan Wali Songo bisa membuat sebuah pembaharuan di lingkungan masyarakat Jawa pada zaman tersebut. Di kesempatan kali ini kami akan membahas tentang wali yang bernama Syekh Maulana Malik Ibrahim atau yang sering disebut Sunan Gresik. Sunan Gresik merupakan salah satu orang yang termasuk ke dalam Wali Songo, yang dianggap sebagai orang yang pertama kali menyebarkan mengenai agama Islam di daerah Jawa. Sunan Gresik yang memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim merupakan seorang wali senior di antara Wali Songo lain yang hadir dalam menyiarkan agama Islam di Indonesia. Beliau juga memiliki nama panggilan lain, seperti Syekh Maghribi. Sebagian masyarakat juga menyebutnya dengan sebutan kakek bantal. Maulana Malik Ibrahim adalah saudara dari Maulana Ishaq, di mana Maulana Ishaq adalah seorang ulama yang juga terkenal di daerah Samudera Pasai. Beliau adalah ayah dari Raden Paku atau Sunan Giri. Maulana Malik Ibrahim merupakan anak dari seorang ulama Persia. Ulama tersebut bernama Maulana Jumadil Kubro yang bertempat tinggal di Samarkand. Masyarakat meyakini bahwa Maulana Jumadil Kubro adalah keturunan ke-10 dari Syaidina Hussein, cucu dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maulana Malik Ibrahim juga pernah tinggal di daerah Campak, kini lebih dikenal sebagai Kamboja, dari tahun 1379. Di Campak, beliau menikah dengan putri raja dan memiliki 2 orang putra. 2 orang anak dari Maulana Malik Ibrahim yaitu Raden Rahmat atau Sunan Ampel dan Sayyid Ali Murtada. Di Campak, beliau menjalankan misi dakwah hingga tahun 1392, kemudian beliau hijrah sampai ke Pulau Jawa untuk melanjutkan perjalanan dakwahnya. Di dalam beberapa versi menyebutkan bahwa kedatangan Maulana Malik Ibrahim disertai dengan beberapa orang. Daerah yang didatangi pertama kali beliau adalah Desa Sembalo yang berada di wilayah Kerajaan Majapahit. Saat ini, Desa Sembalo merupakan bagian daerah Leran, Kecamatan Manyar, tidak jauh dari Gresik, sekitar 9 km di utara kota Gresik. Hal yang pertama kali yang dilakukan Maulana Malik Ibrahim adalah berdagang. Warung dagangan tersebut menjual berbagai macam kebutuhan pokok yang dijual dengan harga yang murah. Maulana Malik Ibrahim juga secara khusus menawarkan diri untuk mengobati banyak masyarakat di daerah tersebut dengan gratis. Kabarnya, pada saat beliau di Campak, beliau pernah diundang ke kerajaan untuk mengobati seorang istri raja. Kakek bantal juga sangat dikenal dengan cara-caranya dalam mengajarkan masyarakat bercocok tanam. Beliau merangkul masyarakat yang berada dalam kalangan atau kasta rendah yang disisihkan di dalam Hindu. Dengan begitu, misi Maulana Malik Ibrahim telah tercapai dalam mencari tempat di hati rakyat yang pada saat itu sedang mengalami perang saudara dan masalah ekonomi. Sunan Gresik memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim. Sebenarnya belum ada bukti sejarah yang menjelaskan tentang asal keturunan dari Sunan Gresik, namun sudah disepakati bahwa beliau bukan merupakan orang Jawa asli. Maulana Malik Ibrahim memiliki sebutan Syekh Maghribi yang diberikan oleh masyarakat, sehingga kemungkinan beliau berasal dari daerah Maroko, Afrika Utara.
Jika berdasarkan tulisan yang terdapat di naskah Babat Tanah Jawi oleh J.J. Menisma, Maulana Malik Ibrahim juga memiliki nama Mahdum Ibrahim As-Samarkandi. Sering disebut orang Jawa dengan pelafalannya menjadi Syekh Ibrahim Asmorokonde. Berdasarkan nama itu, Maulana Malik Ibrahim diperkirakan lahir di daerah Samarkand pada awal abad ke-14. Sementara itu, hal berbeda dijelaskan menurut buku The History of Java yang menceritakan mengenai asal mula dan perkembangan dari kota Gresik yang dibuat oleh Sir Thomas Stamford Raffles. Di dalam buku tersebut dikatakan bahwa Sunan Gresik merupakan seorang ulama yang berasal dari daerah Arabia. Beliau merupakan keturunan Jenal Abidin dan juga sepupu dari Raja Cermen. Sehingga, dalam buku tersebut bisa dikatakan bahwa Maulana Malik Ibrahim berasal dari salah satu daerah di negeri Arab. Berdasarkan hasil pembacaan baris kelima dari prasasti makam Maulana Malik Ibrahim oleh J.P. Moket, silsilah beliau adalah salah satu silsilah terkuat. Dalam prasasti Gapura Wetan diperoleh kesimpulan jika Maulana Malik Ibrahim berasal dari daerah Kasan, Iran. Kedatangan Sunan Gresik ke Pulau Jawa untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam sekitar tahun 801 Hijriah atau 1392 Masehi. Daerah pertama yang disinggahi oleh beliau adalah daerah Leran. Selanjutnya, beliau menyebarkan agama Islam di Jawa Timur dengan mendirikan masjid pertama, yaitu terletak di Desa Pasucinan, Manyar. Syekh Maulana Malik Ibrahim memulai kegiatan dakwah di Leran. Beliau juga memulai usaha dalam berdagang di Desa Romo. Romo adalah desa yang terletak sekitar 4 km dari timur Desa Leran. Letak daerah tersebut sangat cocok untuk perdagangan. Di sebelah utara merupakan Laut Jawa dan di sebelah timur merupakan Pelabuhan Gresik, sehingga sangat pas untuk transaksi jual beli. Sambil menawarkan barang dagangannya, Sunan Gresik ternyata memiliki tujuan untuk mempelajari bahasa daerah masyarakat yang ada di sana. Hal tersebut dilakukan agar mempermudah komunikasi beliau dengan masyarakat daerah dalam berdakwah menyebarkan agama Islam. Hal tersebut adalah salah satu bagian dari strategi beliau berdakwah. Sunan Gresik juga aktif dan sangat baik dalam membantu banyak masyarakat yang membutuhkan pengobatan. Beliau memberikan pengobatan gratis bagi masyarakat yang memerlukan. Syekh Maulana Malik Ibrahim dikenal oleh banyak masyarakat akan keramahan dan kebaikan hatinya. Setelah 2 tahun kegiatan dakwah, Sunan Gresik berlangsung dengan cara berdakwah dari satu tempat ke tempat lainnya dan berdagang. Nama Sunan Gresik akhirnya terkenal sampai di kalangan bangsawan kerajaan Majapahit. Kemudian, beliau menyampaikan niatnya untuk datang berkunjung bertemu Prabu Brawijaya yang merupakan Raja Majapahit. Setelah Raja Majapahit mengatakan kemauannya untuk menerima kedatangan dari Syekh Maulana Malik Ibrahim, maka beliau bersiap untuk pergi ke pusat kerajaan Majapahit. Di sana, Sunan Gresik menyampaikan mengenai ajaran agama Islam. Raja terlihat sangat terkesan dengan budi pekerti dan sopan santun beliau. Namun, Raja Majapahit belum bersedia untuk memeluk agama Islam. Syekh Maulana Malik Ibrahim tidak menjadi putus asa. Beliau meminta izin dari Raja untuk melakukan dakwah di Majapahit. Lama sebelum Sunan Gresik datang ke daerah Pulau Jawa, telah ada masyarakat yang beragama Islam di daerah dekat pantai utara. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya sebuah makam dengan nama Fatimah binti Maimun. Pada makam tersebut tertulis bahwa wanita yang bernama Fatimah meninggal tahun 1082 Masehi atau 475 Hijriah. Jadi, di Pulau Jawa di daerah Leran dan Jepara sudah terdapat agama Islam sebelum Wali Songo hadir. Namun, pada saat itu Islam belum berkembang secara pesat. Maulana Malik Ibrahim yang juga dikenal oleh masyarakat setempat dengan nama Kakek Bantal diperkirakan datang ke Pulau Jawa pada 1404 Masehi. Di Gresik beliau melakukan kegiatan dakwah menyebarkan agama Islam kepada banyak masyarakat hingga beliau wafat di tahun 1419 Masehi.
Saat itu, kerajaan yang berkuasa dan merupakan kerajaan yang besar di daerah Jawa Timur merupakan Majapahit. Raja dan masyarakat di sana menganut ajaran Hindu atau Buddha. Pada saat itu juga sudah ada sebagian masyarakat yang beragama Islam. Penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Gresik menggunakan strategi dengan cara yang bijaksana sesuai ajaran Al-Quran. Ada juga yang mengatakan bahwa Maulana Malik Ibrahim berasal dari negara Turki dan pernah mengembara ke Gujarat, sehingga beliau memiliki pengalaman dalam menghadapi orang-orang yang beragama Hindu di daerah Jawa. Gujarat merupakan salah satu wilayah di negara Hindia yang mayoritas penduduknya beragama Hindu. Di Jawa, beliau bukan hanya dihadapkan dengan masyarakat yang beragama Hindu, namun beliau juga harus menghadapi dan memiliki kesabaran dengan orang-orang yang tidak memiliki agama atau mengikuti aliran sesat. Beliau berusaha untuk meluruskan pemikiran orang-orang Islam yang melakukan kegiatan bercampur dengan kegiatan musyrik. Cara beliau dalam menghadapi orang-orang tersebut adalah dengan tidak secara langsung menentang kepercayaan dan kegiatan yang mereka yakini selama ini. Maulana Malik Ibrahim melakukan pendekatan dengan cara yang halus dan sangat bisa diterima oleh rakyat. Beliau menunjukkan keindahan dan akhlak Islami sesuai dengan ajaran Nabi. Dari huruf Arab yang tertulis di batu nisannya, diketahui bahwa Sunan Gresik adalah seorang yang suka menolong fakir miskin. Beliau juga sangat dihormati oleh para sultan dan para pangeran. Hal tersebut memperlihatkan bahwa beliau adalah seseorang yang memiliki pribadi yang sangat hebat dan bagus, bukan hanya dikenal oleh kalangan atas, namun juga di kalangan rakyat bawah. Berdasarkan literatur yang ada, kakek Bantal juga merupakan ahli pengobatan dan ahli pertanian. Sejak beliau tinggal di daerah Gresik, hasil pertanian sawah dan ladang masyarakat Gresik meningkat pesat. Banyak orang yang sakit di daerah tersebut juga datang kepada beliau. Masyarakat tersebut diberi pengobatan menggunakan daun-daunan tertentu yang memiliki khasiat untuk pengobatan. Beliau memiliki sifat yang ramah, lemah lembut, serta welas asih kepada semua orang tanpa terkecuali, baik itu dengan sesama muslim ataupun dengan non-muslim. Hal tersebut membuat beliau dikenal sebagai tokoh masyarakat yang dihormati dan disegani oleh masyarakat. Untuk mempersiapkan generasi umat yang dapat meneruskan perjuangan beliau dalam menyebarkan agama Islam ke banyak tempat, beliau juga mendirikan pesantren yang digunakan sebagai tempat untuk mendidik banyak santri sebagai seorang calon mubalik. Pendirian pesantren ini diawali dengan pemikiran dari kebiasaan masyarakat Hindu yang mendidik para biksu di Mandala. Hal tersebut menjadi salah satu strategi yang sangat bagus pada saat itu. Beliau mendirikan pesantren yang serupa dengan bangunan Mandala milik kelompok Buddha dan Hindu. Pesantren ini digunakan untuk menjaring banyak umat untuk mempelajari agama Islam. Hasil dari pendirian pesantren tersebut ternyata sangat memuaskan. Pesantren menghasilkan banyak mubaik yang akhirnya menyebar ke seluruh penjuru Nusantara untuk mengenalkan agama Islam. Hingga saat ini, tradisi pesantren masih terus eksis. Banyak para ulama yang mendirikan pesantren untuk mengajarkan ilmu agama Islam untuk mendidik calon mubalik. Apabila ada orang yang datang dan bertanya mengenai masalah agama kepada beliau, maka beliau akan mencoba menjawab dengan jawaban yang mudah, terang dan tidak berbelit-belit. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam menganjurkan agama, yaitu tidak dipersulit, mudah, tidak ditakut-takuti, dan umat harus dibuat bergembira. Setelah 2 tahun Sunan Gresik menyiarkan agama di Gresik, beliau tidak hanya membimbing umat untuk lebih mengenal dan memperdalam agama Islam, beliau juga memberi arahan supaya tingkat kehidupan masyarakat di sana menjadi lebih baik. Beliau memiliki banyak gagasan-gagasan baru, misalnya mengalirkan air dari daerah gunung untuk mengairi lahan yang ada di bawahnya. Sistem pengairan menjadi lebih baik dan membuat hasil pertanian semakin melimpah. Para petani juga menjadi lebih makmur dan bisa melakukan ibadah dengan hati yang tenang. Jika saja Syekh Maulana Malik Ibrahim tidak ikut dalam membantu dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Gresik, tentu masyarakat di sana lebih susah untuk diajak beribadah dengan tenang dan baik.
Makam Sunan Gresik terletak di Gapura Wetan di Gresik, Provinsi Jawa Timur. Hingga saat ini, makam Syekh Maulana Malik Ibrahim selalu ramai didatangi oleh masyarakat Muslim untuk ziarah. Warga yang datang untuk berziarah ke makam berasal dari banyak daerah dan akan sangat ramai terutama saat hari libur dan akhir pekan. Kompleks makam tidak terlalu luas, terdapat dua bagian utama, yaitu makam Syekh Maulana Malik Ibrahim yang berbentuk pendopo dan makam para ulama yang lain. Akses menuju lokasi makam tidak terlalu sulit, letak makam dekat dengan alun-alun kota Gresik. Banyak hal baik yang bisa diambil dari kisah dan perjuangan Sunan Gresik dalam menyebarkan agama Islam juga dalam kehidupannya dengan banyak masyarakat. Beliau bisa merangkul dan berbaik hati kepada semua orang, baik dengan sesama muslim maupun non-muslim serta dengan masyarakat yang kurang sampai kalangan kelas atas. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin 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 ya robbal alamin.